kita bisa bahas sedikit kali ya Manda dengan tema kita pada malam hari ini. Sebenarnya kista itu apa sih? Oke, jadi sebenarnya kista ini umum di kalangan wanita nih. Karena kenapa? Sebenarnya kista ini terjadi pada saat siklus ovulasi terjadi. Betul banget. Jadi siklus ovulasi di mana sel telur keluar ya Manda ya. Sel telur keluar. Terus kalau semisal memang ketemu sperma jadinya bayi terbuahi. Tapi semisal memang tidak ketemu sama sel sperma yang terjadi menstruasi. Nah, pada saat si ovulasi ini sebenarnya tubuh juga mengeluarkan satu kista ya Manda ya. Yes, benar banget. Dan di mana nanti kista ini akan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, tapi yang bikin bahaya adalah jadi sebenarnya kalau kista yang tidak dikeluarkan dalam waktu lebih dari 2 bulan itu yang bahaya. Itu yang membuat bahaya ya. Jadi sebenarnya kalau tadi kita siklus ovulasi terus kistanya masih ada di range 1 sampai 2 bulan masih oke, tapi di lebih dari 2 bulan itu yang menjadi bahaya. Karena kenapa? Itu akan menimbulkan gejala Jadi sebenarnya yang menimbulkan gejala itu yang tidak baik gitu ya. Yang dimana pertumbuhannya ini dan ukurannya itu semakin besar ya. Nah, untuk gejala-gejalanya ini seperti apa sih? Jadi ada berbagai macam nih. Apa aja sih itu, Ada berbagai macam ya Manda ya. Kalau kita bisa lihat di slide juga, untuk gejalanya yang pertama bisa merasa mudah kembung. Jadi mungkin kayak sebenarnya nggak ada faktor penyebab lain, tapi kok tiba-tiba perut kerasa kembung ya. Padahal nggak lagi konsumsi apa-apa atau mungkin nggak lagi capek gitu, tiba-tiba perut kembung. Selain itu, gejala lainnya juga ada tiba-tiba sering merasa nyeri pada bagian perut, entah kanan kah atau kiri. Biasanya salah satu gitu, bukan keduanya. Nah, selain itu juga selain nyeri di bagian perut nih ini juga ada nyeri di bagian pinggul. Nah, di mana pasti di bagian perut dan pinggul ini ada salah satunya ngerasa nyeri ya. Nah, selain itu juga sakit saat melakukan hubungan seksual gitu. Nah, ada apa lagi nih Selain itu juga untuk buang air kecil kah atau buang air besar itu sulit bisa menjadi salah satu gejalanya juga. Oke, nah tadi kan kita sudah bahas yang gejala-gejala ya. Tapi mungkin kita boleh share nih sebenarnya untuk tadi kista yang berpotensi atau berisiko tinggi itu siapa aja? Oke, yang pertama ini ada ibu hamil atau wanita hamil nih Nah, di mana ibu hamil dan wanita hamil ini kan pasti yang seperti kita jelaskan sebelumnya, sebenarnya kan kista terjadi pada saat proses siklus ovulasi. Betul. Nah, di mana pada saat proses ovulasi ini si sel telur keburu dibuahi nih oleh si sel spermanya gitu. Keburu jadi baby, tapi ternyata si kistanya tadi belum dikeluarkan oleh tubuh. Alhasil kayak terperangkap ya Manda ya, terjebak ya di dalam tubuhnya gitu. Jadi nah tapi sebenarnya di wanita hamil tadi atau ibu hamil tadi bisa akan tetap keluar ya Manda si kistanya, asalkan memang si ibunya tadi atau wanita tadi memang kondisinya baik, tidak ada faktor resiko lainnya. Benar banget, dalam keadaan sehat lah. Betul. Nah, selain itu nih ada juga seseorang yang memang sudah mengalami masa-masa menopause. Nah, di mana kista ini kan belum dikeluarkan ya oleh tubuh. Nah, di mana ini resiko terjadinya kista berubah menjadi kanker itu semakin besar ya. Tadi didukung dengan yang harusnya keluar tapi tertahan, itu semakin meningkatkan resiko terjadi kanker. Karena kenapa pada saat mudanya ini sebenarnya memang dia sering konsumsi obat-obatan hormonal yang terutama untuk meningkatkan estrogen. Padahal ada efek sampingnya ya ya. Atau mungkin seperti obat-obatan yang dikhususkan awalnya untuk tulang supaya tulang kita semakin kuat, tapi ternyata ada efek samping meningkatkan estrogen yang justru bisa membuat kista tadi ya Manda ya. Nah, selain itu nih, selain ada ibu hamil atau wanita hamil yang beresiko, terus juga seseorang yang konsumsi obat-obatan hormonal. Nah, yang ketiga ini ada apa nih, Yang ketiga ini dengan adanya penyakit pelvic inflammatory disease Manda. Oke, nah ini mungkin bisa disebut radang pinggul ya. Radang pinggul, betul. Radang pinggul ini ternyata juga menjadi salah satu faktor resiko ya untuk terjadinya jadinya kista tadi. Yang keempat yang terakhir itu juga ada penyakit endometriosis Manda. Oke, saya juga pernah dengar tuh itu yang memang mungkin cirinya lebih ke arah pada saat menstruasi terjadi itu merasa perut kayak sakit banget gitu ya, sampai merungkel sampai yang kayak gak kuat gitu. Dan itu harus diwaspadai banget ya ya itu karena salah satu resiko juga yang mengalami kista. Betul sekali. Oke, tadi kita sudah bahas tentang kista, tentang gejala, tentang kista dan faktor risiko terjadinya kista itu seperti apa. Oke.
Next slide. Oke, nah mungkin sekarang kita ngebahas nih Fen mengenai myom ini apa sih. Jadi sebenarnya myom ini benjolan non kanker yang dimana tumbuh dalam jaringan otot rahim. Betul banget. Nah sebenarnya si myom ini dia bisa untuk gejalanya mungkin ya seperti mens lebih dari 1 minggu atau mungkin mensnya keluarnya terlalu banyak atau deres mungkin kita sebutannya Manda ya. Yes, benar banget. Nah selain itu juga selain menstruasinya lebih dari 1 minggu dan mungkin frekuensinya lebih banyak kali ya. Nah di sini juga nyeri di bagian pinggul juga hampir mirip sebenarnya dengan kista ya gejala-gejalanya ya. Dan selain itu juga sering buang air kecil. Nah di mana mungkin di Indonesia sebutannya anjang-anjangan. Bener banget. Dan selain itu juga mungkin bapak ibu-ibu yang sering merasa konstipasi juga itu bagian dari salah satu terjadinya si myom ya, gejala bener banget tadi. Nah si myom ini sendiri ukurannya dia bisa kurang dari 1 cm sampai dengan 10 cm Manda. Gitu, luar biasa banget ya, berarti emang cukup besar juga ya. Nah selain itu mungkin kita bisa bahas mengenai penyebab myom kali ya Manda ya. Banget ya. Penyebabnya itu sendiri yang pertama bisa jadi karena genetika. Jadi keturunan bisa, ya. Betul, faktor keturunan mungkin yang memang dulunya ibunya atau mungkin mamanya sudah ada riwayat myom, si anaknya bisa berpotensi memiliki resiko myomnya juga. Gitu. Selain itu juga ada kandungan insulin growth factor atau yang kita sebut sebagai IGF terlalu tinggi. Nah kebetulan si IGF yang tinggi ini memang dia biasanya bisa menyebabkan tubuh kita lebih rentan terhadap penyakit-penyakit infeksi dan termasuk ini untuk si myomnya juga. Gitu ya Manda ya. Oke, mungkin kita bisa share juga untuk sebenarnya siapa aja sih yang bisa beresiko tinggi terkena myom? Oke, jadi untuk faktor resiko ini banyak sekali nih Fen. Ada berbagai macam. Yang pertama ini untuk ibu-ibu yang sudah berusia 40 sampai 50 tahun. Berarti mulai usia-usia lanjut ya Manda ya. Benar banget. Selain itu juga untuk ibu-ibu yang kelebihan berat badan gitu. Jadi yang memang yang berat badannya berlebih atau obesitas ini faktor resikonya tinggi sekali ya. Nah, selain itu juga ada faktor keturunan seperti yang Feni jelaskan tadi dan ada pola konsumsi atau pola hidupnya kurang sehat ya. Seperti apa? Contoh mungkin yang memang dulunya sering banyak makan daging merah gitu, daging merah atau mungkin sering konsumsi alkohol, ternyata itu juga bisa menjadi faktor resiko. Benar banget, faktor resiko untuk terjadinya myom tadi. Nah ditambah lagi juga selain itu ada konsumsi makanan yang berdampak pada hormonalnya itu sendiri. Betul sekali. Selain itu juga ada, nah ini yang terpenting, kurangnya makan sayur dan buah ternyata bahayanya sampai sini banget ya. Bahayanya bisa sampai menyebabkan apalagi di era sekarang nih ya Fen ya, udah banyak banget juga yang memang kurang konsumsi serat dari sayur dan buah. Betul sekali ya. Oke. Nah Manda, mungkin kita boleh rangkum kali ya. Sebenarnya tadi si kista sama myom itu faktor penyebab utamanya karena si estrogen dominans. Betul. Nah, si estrogen dominans inilah yang merupakan faktor utama pembentuknya tadi kista atau myom tadi. Benar banget. Nah, di mana untuk kista sendiri sebenarnya kan dia semakin besar itu penyebabnya itu dari si estrogen tadi ya, dominans. Benar banget. Betul sekali. Padahal kan harusnya kalau tadi mungkin kita singgung-singgung sedikit kista pada masa ovulasi tadi ya. Nah, pada masa ovulasi kan harusnya memang terjadi perubahan hormon dan harusnya estrogen naik terus jadi turun lagi berganti dengan hormon lainnya. Tapi ternyata tadi semisal si estrogennya itu tidak berubah, cenderung tinggi terus yang bisa menyebabkan si kista atau myomnya ini. Nah, tadi mungkin kita ada singgung perihal estrogen dominans ya Manda ya. Sebenarnya untuk penyebabnya apa aja sih? Yang pertama itu bisa tadi kita sebutkan juga berat badan berlebih atau cenderung obesitas, sebenarnya dia bisa menyebabkan estrogen dominans tadi. Jadi hormonnya tidak seimbang Manda. Dan ditambah lagi kan mungkin kalau berat badan kita berlebih, lemak menumpuk ya, itu bisa mengundang estrogen yang jahat-jahat yang masuk ke dalam tubuh. Betul banget. Selain itu
juga adanya kontrasepsi, Manda. Kontrasepsi Oke, mungkin ini penggunaan kontrasepsi berarti ya. betul, terkait juga dengan kita adanya yang tadi obat hormonal. Itu Iya, benar inti banget. gitu Salah ya. satunya pil KB juga termasuk ya, Betul. penggunaan pil KB. Betul. Nah, selanjutnya apa nih, Fen? Mungkin bisa tadi kan ada pembahasan mengenai berat badan, kelebihan berat badan, terus selanjutnya juga penggunaan kontrasepsi ya. Betul. Nah, yang terakhir ini apa nih, Fen? Yang terakhir adanya juga kita asupan perihal senoestrogen. Oke. Nah, si senoestrogen ini dia biasanya sering kita dapatkan dari contoh nih ya, seperti sayur-sayuran yang mungkin ada pestisidanya, atau mungkin bahan makanan, alat makanan yang dia mengandung BPH, BPA. Oke, nah di mana ini yang biasanya bahan dasarnya ini dari plastik ya. Jadi banyak banget sekarang juga yang memang tempat makan atau botol minum yang memang sudah BPA free ya. BPA free. Nah itu karena si BPA-nya itu dia merangsang untuk adanya si senoestrogen tadi yang tidak baik untuk tubuh kita. Benar. Oke. Selain itu juga gimana sih cara mengatasi estrogen dominans tadi, Fer? Untuk mengatasinya kita bisa dengan konsumsi sayur atau mungkin bahan makanan yang mengandung cruciferous tinggi yang tergolong dalam sayuran cruciferous gitu. Contoh-contohnya mungkin kita bisa gampangnya seperti ini, sayur-sayuran yang biasanya membuat kita gas itu tergolong ke sayuran cruciferous seperti kol atau mungkin brokoli itu masuk yang hijau-hijau yang gampangnya mungkin para melila sudah tahu nih terdapat di mana ya, Fen ya. Ya pastinya. Melila Greenfield kita. Oke. Kalau mungkin kita suka agak sulit nih saya memenuhi serat karena makannya sayur sama buah juga agak jarang gitu ya. Tapi sebenarnya itu masih bisa kita dapatkan dari si Greenfield organik. Apalagi kita menganjurkan lebih tepatnya dalam sehari 6 scoop. Nah, selain itu, Fen, selain konsumsi kayak akan cruciferous, nah di mana yang kedua adalah kita bisa melakukan program detox setiap bulannya ya secara berkala. Nah, di mana di sini kita sebenarnya program detox ini secara efektif membersihkan liver kita yang istilahnya sudah terjadi proses detoksifikasi ya secara cepat juga gitu. Nah, oke, para Melilas mungkin kita info lagi kali ya ngebahas tentang program detox nih ya. Di bulan ini akan ada detox sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Nanti kita di tanggal 19 sampai 23 Oktober 2020 ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan karena manfaatnya banyak banget ya. Ini detox bareng-bareng juga tentunya. Apalagi ya kita detoxnya rame-rame, bukan hanya dari Indonesia tapi juga ada Malaysia dan ada juga di negara-negara lainnya. Oke, mungkin kita udah terlalu banyak ya bincang-bincang ngebahas mengenai kista, mengenai miom dan semuanya udah kita jelaskan sampai sedetail-detail mungkin ya. Mungkin untuk Pak Mas kayaknya udah gak sabar ya mau mendengar cerita dari Ibu Manu Damayanti. Mungkin kita tidak perlu lama-lama lagi, bisa kita langsung lihat untuk Ibu Manu Damayanti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manu Damayanti. Saya berasal dari kota Surabaya. Saya seorang ibu dengan 3 orang anak. Kesibukan saya sehari-hari saat ini adalah mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga. Selain itu, saya juga mempunyai usaha di bidang kuliner. Jadi sehari-hari selain mengurus rumah dan anak-anak, saya juga mengurus karyawan dan juga usaha saya ini. Usaha yang sudah saya jalanin ini kurang lebih 2 tahun lebih, hampir menuju ke 3 tahunan. Dulu saya sering merasa seperti orang masuk angin ya, badan itu nggak enak rasanya, dan yang paling sering saya rasakan adalah daerah bahu dan kepala itu agak-agak nggak enak lah rasanya. Meskipun bukan pusing, tapi rasanya kurang enak. Tapi tidak begitu saya perhatikan karena kesibukan saya mengurus anak-anak saya masih kecil-kecil, hingga pada sekitar tahun 2008 saat saya mau melakukan ibadah haji, kami diwajibkan untuk medical check up. Nah, di situ ketahuan bahwa TG saya itu agak tinggi, di atas batas normal. Menurut dokter, itu penyebabnya yang menyebabkan saya sering pusing dan merasa
seperti orang masuk angin. Jadi setelah dikerok itu rasanya enak gitu, tapi setelah beberapa hari kemudian itu muncul lagi. Ternyata TG saya tinggi, dokter memberi saya obat dan memberi saya nasihat untuk mengurangi makan makanan yang digoreng, yang merupakan kegemaran saya, gorengan-gorengan ini, mengurangi asupan nasi dan dan segala macam, dan lebih memperbanyak makan sayur dan buah. Kemudian menjelang ya sekitar umur 40-an, saya tensi tekanan darah saya itu cenderung agak di atas normal, meskipun belum bisa dikatakan tinggi, namun sudah di atas normal untuk orang rata-rata di usia saya waktu itu. Nah, dokter juga sudah memberitahu bahwa saya sepertinya sudah prehipertensi. Pada saat itu saya belum ngeh ya untuk menjalani hidup sehat seperti apa, itu belum. Cuman saya apa yang dokter bilang, yang apa yang harus dikurangin itu saja yang saya kurangin. Tapi untuk bagaimana pola hidup sehat itu saya belum terbuka untuk masalah itu. Kemudian sekitar tahun 2019 ketika saya bangun tidur, saya merasakan nyeri yang hebat di bagian perut kanan bawah saya. Waktu itu saya bawa ke dokter karena saya ingin tahu apa yang jadi penyebab itu, sehingga sampai saya tidak bisa bangun tidur waktu itu. Terus saya bawa ke dokter, oleh suami disuruh ke dokter kandungan waktu itu. Di sana dokter melakukan USG di perut saya dan dokter menemukan ada miom sebesar 6 cm. Kemudian dari situ selain ke dokter kandungan, saya juga ke dokter lain karena saya takut ada usus buntu di perut saya itu, karena rasa sakitnya itu luar biasa. Tapi alhamdulillah tidak ada usus buntu. Kemungkinan ada peradangan di daerah sekitar situ. Namun dari dokter kandungan ini saya mendapatkan beberapa obat yang harus saya minum. Alhamdulillah pada saat itu cepat ketahuan, karena selama ini saya tidak merasakan apapun, tidak ada gejala apapun, tidak ada keluhan apapun, hanya pada saat sore itu bangun tidur itu aja benar-benar rasa sakitnya yang luar biasa. Tapi menurut dokter kandungan itu bukan dari miomnya, tapi mungkin ada peradangan di sekitar daerah perut bawah itu. Dari dokter kandungan saya mendapatkan pengobatan, obat-obat yang harus saya konsumsi selama 3 bulan berturut-turut, kemudian ada jeda waktu berhenti selama 1 bulan, dan dilanjutkan lagi dengan 3 bulan lagi secara berturut-turut. Setelah minum obat yang dari dokter, bulan berikutnya itu ketika saya kontrol memang ada pengecilan, miomnya mengecil, sedikit mengecil, dari 6 tuh lumayan lah, 3,5 itu mengecil. Kemudian bulan berikutnya saya kontrol lagi, miom itu sudah mengecil 2,5 cm jadinya. Pada saat saya konsumsi obat dari dokter ini, saya tidak haid sama sekali selama 3 bulan itu. Pada saat 3 bulan pertama sudah selesai, saya jeda 1 bulan tidak minum obat. Nah, pada saat ini baru haid saya keluar. Kemudian setelah 1 bulan tidak minum obat, kembali saya kontrol ke dokter untuk melakukan tahap yang kedua, 3 bulan tahap kedua. Pada saat dicek inilah, ternyata miom saya kembali ukurannya seperti semula. Padahal pada saat minum, sudah 3 bulan minum itu sudah 2,5 cm. Saya juga heran, dokternya juga bingung. Akhirnya pengobatan tetap dilanjutkan sampai 3 bulan selesai, tahap 2 selesai. Ada pengecilan sedikit sekali, ukuran tidak terlalu berubah banyak. Jadi
akhirnya dokter mengganti karena yang obat pertama yang diberikan kepada saya itu yang terbaru menurut dokter dan terbaik, tapi ternyata belum bisa dengan untuk mengecilkan miom saya. Akhirnya dokter, karena obat ini hanya boleh dikonsumsi 3 bulan dan 3 bulan tahap kedua, selanjutnya harus stop. Akhirnya dokter mengganti dengan obat yang lain. Obat yang lain ini mungkin dosisnya juga lebih rendah dan akhirnya dokter mengatakan kita tidak akan mengecilkan miom ini karena sudah dicoba dengan obat yang terbaik. Yang hanya kita fokuskan hanya supaya miom ini tidak membesar. Dengan harapan seiring usia saya, pada saat nanti saya mengalami menopause, hormonal saya berubah, diharapkan miom ini juga ikut mengecil. Jadi dokter hanya berharap dengan obat yang selanjutnya ini, dengan dosis yang lebih kecil ini, miom tidak bertambah besar ukurannya. Bagaimana saya mengenal Melilea? Sebetulnya dulu jauh sebelum saya ada gangguan-gangguan di dalam tubuh saya ini, saya sudah mengenal Melilea. Pertama kali produk yang saya kenal adalah susu soyanya. Jadi waktu itu ceritanya anak pertama saya tes ke dokter alergi di Surabaya. Dokter mengatakan dengan 13 jenis alergi yang diderita anak saya dengan dari beberapa macam makanan, debu dan sebagainya, termasuk susu sapi yang dikonsumsi anak saya. Akhirnya dokter menyarankan untuk mengganti susu yang dikonsumsi dengan susu soya. Nah, di klinik dokter tersebut ada menjual susu soya Melilea. Pada saat itu kan saya dan keluarga tinggal di Papua. Jadi setelah dokter menyarankan itu, setiap kali pulang ke Surabaya 6 bulan sekali itu saya selalu memborong itu susu soya Melilea yang belinya di tempat praktek dokter alergi tersebut. Anak saya memang alergi parah, itu kulitnya sampai yang merah-merah gatal dan dia pilek yang tidak selesai-selesai. Jadi kalaupun saya minumin obat terus, itu dia efeknya ke organ tubuh yang lainnya itu. Akhirnya dokter membatasi makanannya, hanya beberapa makanan yang boleh dia makan, boleh dia konsumsi, dan susunya harus diganti dengan susu soya. Dan yang dokter berikan ini adalah susu Melilea. Tapi untuk produk-produk lainnya saya tidak mengenal karena saya tinggal di Papua, jadi tidak ada orang jualan Melilea di Papua waktu itu ya, zaman itu. Tapi setelah konsumsi Melilea ini, anak-anak saya jadi kulitnya bersih, tidak kering, dan yang keringnya ini yang membuat dia rasa gatal ini menggaruk sampai luka itu. Dia bagus sekali waktu saya perhatikan kulitnya dan juga pileknya berkurang, alhamdulillah waktu itu. Nah, setelah pada tahun 2012 saya harus ke Surabaya, jadi membawa anak-anak ke Surabaya untuk melanjutkan sekolah di Surabaya. Nah, di sekolah anak saya ini saya berkenalan dengan Bu Novi. Waktu itu karena anaknya satu angkatan dengan anak saya. Waktu itu pertama kali dia mengajak saya untuk dikenalkan dengan teman ke Bu Novi, terus diajak untuk ikut kelasnya Bu Novi itu. Tapi waktu itu yang saya ingat adalah untuk ini perawatan wajah, skincare. Jadi seperti facial gitu, dan saya dijadikan modelnya sama Bu Novi waktu itu. Terus saya rasa kok praktis ya ini, skincare-nya ini nggak ribet, karena selama ini saya kan pakai produk-produk kecantikan dari dokter yang pakai krim-krim yang banyak banget jenisnya, satu tempat itu untuk krim pagi, krim malam, krim siang dan sebagainya. Dan saya bukan orang yang telaten untuk merawat wajah sedemikian detailnya karena kesibukan saya juga masih mengurus anak-anak yang waktu itu masih kecil-kecil. Jadi pada saat saya dikenalkan dengan Melnya yang praktis itu, waktu itu saya langsung jadi member, baik saya bisa membeli skincare-nya itu dengan harga yang lebih murah. Nah, pada saat itu saya belum tertarik dengan makanannya yang seperti GFO dan jus apel itu. Saya hanya memberi
membeli waktu pada saat itu membeli GFO aja dengan karena ya nggak enak ya sama teman gitu. Sudah beberapa lama saya beli pun tidak saya minum karena itu hanya ada GFO, waktu itu susu soyanya tidak ada dan jus apelnya juga lagi kosong. Minum Mbak, minum bilang gitu sama Bu Novi. Nggak enak rasanya waktu saya pertama kali itu memang rasanya aneh gitu kan karena belum terbiasa. Terus akhirnya dicoba pas ada jus apelnya datang dan soya itu datang, saya coba sedikit-sedikit. Akhirnya saya mau minum itu sehari sekali aja untuk makan pagi karena saya kadang tidak sempat makan pagi, saya minum itu aja kan suka orang saya kan orangnya praktis ya nggak suka yang ribet, jadi sambil ngerjain kerjaan rumah sambil ini anak-anak ngurus anak-anak sambil minum aja sudah kenyang, sudah cukup, baru siang saya makan. Tapi pada saat itu saya hanya minumnya sehari sekali, kurang lebih tahun 2013-an lah ya waktu itu kalau nggak salah saya pertama kali konsumsi GFO dari Melilea itu sudah lama cuma dan itu berjalan sampai bertahun-tahun sampai akhirnya pada saat sudah ada MIOM itu uh, saya sempat curhat sama Bu Novi akhirnya uh, di disarankan untuk menambah jumlah yang diminum itu. Jadi nggak hanya sekali sehari, Mbak. Seumuran kita ini sudah 3 kali sehari. Saya masih ya agak-agak males gitu. Akhirnya saya coba 2 kali sehari. Tapi yang itu minumnya juga untuk GFO-nya saya 1 scoop aja, pagi dan malam. Terus akhirnya karena ada MIOM ini, saya tanya apakah bisa MIOM ini mengecil kalau saya minum Melilea dan Bu Novi meyakinkan saya bisa, insya Allah bisa, asal memang kita harus disiplin, disiplin dalam arti dan punya kemauan dari diri kita sendiri. Dan saya itu waktu itu langsung membayangkan anak saya masih kecil-kecil, saya harus menjaga kesehatan saya untuk anak-anak. Akhirnya saya ikut ditawarkan program detox itu, saya ikut program yang 14 hari detox itu. Saya ikut itu, saya ambil paket itu, diizinkan sama suami karena memang saya tidak suka minum obat pada dasarnya. Saya tidak terlalu suka minum obat yang mengandung bahan-bahan kimia itu karena saya takut juga dengan kondisi ginjal dan liver saya kalau terus-menerus minum obat itu. Nah, akhirnya saya ikut yang detox itu 3 kali sehari dan waktu pre-detox-nya itu saya masih diperbolehkan untuk makan nasi sehari sekali, nasinya juga diganti dengan beras merah. Waktu itu memang ada bimbingan dari ahli gizinya Melilea yang membuatkan saya jadwal, membuatkan menu harian saya yang kadang-kadang saya aduh menunya kok gini ya gitu. Makanan-makanan yang kesukaan saya seperti yang gorengan-gorengan dan makanan bersantan itu tidak ada semua di dalam daftar menunya itu. Sempat maju mundur ini saya lanjut atau enggak ya gitu karena saya kok lihat daftar menunya seperti ini tapi saya sudah bertekad ingin kembali sehat akhirnya ya sudah dijalani itu pada masa pre-detox belum terlalu berat sebetulnya. Nah pada saat detox ini yang betul-betul kita tidak boleh makan nasi dan lain-lain itu teman-temannya jadi betul-betul hanya makan minum Melilea dan buah-buahan saja ataupun waktu itu sayur ya tapi sayur itu dikukus aja saya tuh di labu siam tuh saya gado aja saya kukus gitu hari pertama kedua dan ketiga masih oke lah makin hari tuh rasanya semakin berat kadang-kadang rasanya mau berhenti aja dari program detox itu karena berat banget saya gimana ya waktu itu hanya boleh makan buah sedangkan dari kecil saya bukan orang yang suka makan buah tapi dengan program detoxnya saya dipaksa harus makan buah
sampai pada hari kalau nggak salah itu kurang 4 atau 5 hari sebelum program detox itu berakhir, saya sudah ke ahli gizinya, saya bilang, Mbak rasanya saya nggak kuat ini Mbak. Tapi alhamdulillah mereka memberi support terus, ayo Bu bisa Bu, ini. Tapi kalau misalnya Ibu nggak kuat ya nggak apa-apa. Mereka support tapi tidak memaksa gitu. Akhirnya saya bilang, saya dalam diri saya sayang ya sudah sekian hari, sekian lama tiba-tiba saya berhenti, aduh sayang banget gitu. Akhirnya ya dengan penuh perjuangan saya bisa menyelesaikan program detox 14 hari dari Melilea. Nah, ya sebelum melakukan program detox itu semua obat-obatan dari dokter memang harus di stop dulu. Jadi waktu saya mau mengikuti detox yang full itu saya katakan kepada pembimbing saya dari Melilea itu saya habiskan dulu obat-obatan dari dokter ini, baru saya ikut detoxnya dan mereka mengizinkan. Alhamdulillah. Pada saat detox itu saya sama sekali tidak minum obat-obatan dari dokter, termasuk obat hipertensi saya. Tidak saya minum. Alhamdulillah saya tidak pusing juga tidak mengalami, dan pada saat melakukan detox itu haid saya keluar. Nah pada saat haid keluar itu juga lumayan deres ya, maksudnya darahnya banyak banget. Dan saya sudah takut ada karena saya agak anemia juga, tapi alhamdulillah enggak apa-apa, itu semua bisa dilewati. Ada pusing, enggak ada ini. Tapi juga BAB itu pertama itu juga aduh banyak banget dan agak bau, yang baunya agak menyengat. Mungkin juga dari sisa-sisa makanan saya yang dulu saya konsumsi yang tidak terkendali lah karena saya suka makanan yang kurang sehat dulu. Nah, alhamdulillah detox saya berakhir sesuai dengan program dari Melilea. Kemudian saya pas selesai itu saya mau kontrol tapi keburu ada pandemi ini. Jadi waktu saya hubungi dokter bilang selama tidak ada masalah, tidak ada keluhan, tidak usah kontrol karena kondisinya seperti ini. Oke, sampai sekarang juga saya tidak minum obat, tapi saya ada rasa penasaran gitu dari hasil detox saya ini apa ya terhadap miom. Akhirnya pada bulan Juli itu saya memaksa, saya datang ya, saya mau kontrol, saya pengen lihat sekarang itu miom saya itu seperti apa gitu. Akhirnya dokter mengiyakan, ya sudah kontrol dengan sana, dan saya alhamdulillah waktu itu saya di dokternya juga, loh kok bisa ya, alhamdulillah itu mengecil jadi 2,5 senti tanpa saya minum obat. Berhenti total kan, waktu itu tidak minum obat lama sudah. Dan saya tidak konsumsi vitamin, alhamdulillah juga nggak pernah minum vitamin C atau vitamin apapun, tapi alhamdulillah badan saya lebih fit ya dengan detox itu. Dan saya perhatikan kulit ya, terutama kulit wajah ini cerah. Jadi lihatnya tuh loh, kok bisa gini ya kulitku ya gitu. Jadi itu efek detoxnya kemana-mana. Selain ke miom saya, ke tekanan darah saya, ternyata ke kulit saya dan juga berat badan saya waktu itu turun dari 58 menjadi 52. Tapi kalau berat badan memang saya tidak terlalu mempermasalahkan karena menurut saya berat badan saya masih dalam batas-batas yang normal. Cuman kalau dapat akhirnya bonus dari detox ini turun berat badan saya, ya alhamdulillah. Tapi yang saya rasakan adalah kondisi badan memang lebih enak ya, lebih enteng gitu, dengan tanpa obat-obatan, tanpa vitamin, tapi saya merasa lebih bugar, lebih segar gitu ya, dan nggak gampang ngantuk gitu. Dan ini pun
anak-anak juga mulai ada yang saya ajak untuk minum Melilea ini. Tapi mereka ya kadang mau, tapi kadang enggak gitu. Tergantunglah moodnya anak-anak itu. Cuman selama anak-anak sekolah online di rumah ini, saya perhatikan mereka berat badannya naik gitu ya, karena aktivitas fisik kurang. Mereka selama ini di kamar saja, bangun tidur di kamar, sekolah dengan jarak jauh dengan gurunya itu di laptop, dan kecenderungan lebih cepat lapar. Anak-anak ini maunya ngemil aja gitu. Akhirnya saya perhatikan seperti ini lama-lama bisa membuat badan mereka tidak sehat. Akhirnya saya putuskan, saya beritahu anak-anak, oke, kalian boleh makan pagi dan siang, tapi malam stop. Bunda nggak akan menyediakan nasi di rumah. Awalnya memang banyak anak-anak protes, tapi saya siapkan buah-buahan dan ada Melilea. Akhirnya mereka, karena mungkin lapar ya, akhirnya mau minum Melilea itu untuk pengganti makan malamnya. Alhamdulillah sekarang jalan, dan sudah beberapa waktu ini saya memang tidak menyediakan makan malam untuk keluarga. Jadi hanya sayur buah dan Melilea aja yang saya siapkan di rumah untuk malam hari konsumsi keluarga saya. Kalau ditanya bagaimana hasil apa yang didapat dari ikut program detox dari Melilea ini, saya jawab banyak sekali faedahnya buat terutama untuk tubuh saya ya. Selain memang konsennya pada awalnya saya ikut ini adalah karena ada myom, tapi dampaknya yang lain itu banyak yang saya rasakan manfaatnya. Jadi dari USG terakhir saya kontrol di bulan Juli itu, myom sudah mengecil dari 6 cm menjadi 2,5 cm tanpa saya minum obat apapun dari dokter. Selain itu tensi saya cenderung stabil di angka 120-130 per 80. Kemudian yang jelas berat badan saya memang turun. Jadi mungkin ini dampak yang pasti ya akan dapat dari orang program detox, karena memang kita tidak makan nasi sama sekali. Berat badan saya menurun dan saya dapat juga manfaat yang luar biasa. Kulit saya itu jadi cerah sekali. Apa ya? Seperti kenyal gitu. Maksudnya itu enggak. Jadi kayak lebih kenyal gitu dan cerah, di kulit muka itu cerah. Jadi teman-teman juga bilang, kok gini sekarang gitu kulitnya. Ya alhamdulillah itu manfaat yang bagus dari Melilea, tapi yang membuat perubahan yang besar pada hidup saya adalah saya jadi tahu bagaimana harus menjalani pola hidup sehat. Kalau kita memang mau sehat nanti sampai kita tua, itu memang harus membatasi asupan-asupan dari makanan-makanan yang kurang baik ya, semacam seperti yang tadi saya katakan, goreng-gorengan ataupun makanan yang bersantan yang dipanaskan berulang-ulang, semua sudah saya hindari. Kalaupun saya ingin makan gorengan, itu akan saya usahakan untuk membuat sendiri. Jadi memakai minyak yang ada di rumah sendiri, dan saya memilih minyaknya pun pakai minyak kelapa. Jadi saya benar-benar selektif sekarang. Rasa yang menggebu pengen makan jajan itu sekarang sudah hampir tidak ada. Saya bisa mengendalikan diri. Setelah ikut program detox itu saya lebih bisa mengendalikan diri untuk menahan diri tidak makan makanan yang sembarangan. Dan ini yang sudah saya ajarkan juga kepada anak-anak saya, terutama anak saya yang sudah besar itu, karena dia sudah mahasiswa, kuliah, dan kos. Yang anak kos itu biasanya makanannya kurang terkontrol ya, karena mereka lapar, mereka beli jajan. Nah ini yang kurang. Ini akhirnya di kos-kosannya itu saya beri Melilea. Jadi saya bawakan dia jus apel, GFO, dan susu soyanya itu. Paling nggak malam, kalau dia lapar, dia nggak perlu cari makanan keluar kos, dia minum itu aja sudah cukup. Jadi
dari pola hidup saya ini, anak saya ada juga yang melihat dan dia ingin meniru gitu. Jadi makanya dia mau waktu saya ganti makan malamnya dengan Manila, saya tidak menyediakan nasi, dia tidak protes juga. Ya lama-lama dia ya udah aku seperti bunda aja gitu. Karena saya pikir anak-anak ini justru di anak-anak ini yang harus kita persiapkan supaya mereka lebih dini mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Karena ini sebenarnya aset terbesar yang akan mereka bawa sampai nanti. Karena saya tidak bisa mengawasi bagaimana ketika mereka sudah keluar rumah, ketika mereka sudah tidak bersama dengan ayah bundanya, kita tidak bisa mengawasi. Jadi saya tanamkan di anak-anak saya bagaimana cara makan yang sehat. Jadi saya ingin membentengi keluarga saya, terutama anak-anak saya, dari makanan-makanan yang kurang sehat. Dan saya sudah mengajarkan mereka untuk makan dengan makanan yang sehat. Ini adalah saya berikan pengertian kepada mereka bahwa ini aset jangka panjang kalian. Kalau kalian mau sehat, panjang umur, ditata pola makannya mulai dari sekarang, pada saat masih usia muda, usia remaja. Nah, jadi hikmahnya yang saya peroleh dari program detox Manila ini, selain beberapa poin yang sudah saya sebutkan tadi, dampaknya buat kesehatan tubuh saya sendiri, dampak yang lain adalah saya sudah bisa menjalani pola hidup sehat yang selanjutnya saya tularkan pada keluarga saya, yaitu untuk suami dan anak-anak saya. Di rumah saya memang cenderung cerewet untuk masalah makanan dan minuman. Kadang-kadang anak-anak protes juga, tapi nggak apa-apa lah. Ini karena saya menjaga mereka masih tanggung jawab saya, dan saya ingin anak-anak saya dan keturunan saya nanti sehat walafiat semua. Demikian cerita saya mengenai program Detox Melilea. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia cerita dari Ibu Manu Damayanti, ceritanya luar biasa sekali ya Pen ya. Luar biasa, menginspirasi sekali ya pastinya.